ここじゃ俺が掟だ。Berlatar belakang pada zaman restorasi Meiji, film ini dimulai dengan memperlihatkan suasana prefektur Otsu yang sedang mengadakan sebuah festival untuk mendoakan keselamatan bagi semua warga kota Otsu. Namun di tengah-tengah suasana perayaan yang sangat membahagiakan tersebut, harus dirusak oleh seorang penjahat yang berlari dari kejaran para polisi ketika festival itu sedang berlangsung. Dua bersaudara dari keluarga Kumo yang bernama Soramaru dan Kutaro ikut juga dalam pengejaran itu, membantu para kepolisian untuk menangkap penjahat tersebut. Penjahat tersebut berhasil dihentikan oleh Tenka Kumo, seorang ahli samurai yang juga menjadi penjaga kota Otsu yang sekaligus merupakan anak pertama dari keluarga Kumo. Tenka dan kedua adiknya sering membantu pihak kepolisian untuk memberantas kejahatan yang ada di kota Otsu. Bahkan saking kuat dan bijaknya dirinya, semua warga di kota Otsu malah lebih mempercayai kepimpinannya dalam menjaga kota mereka. Dan tidak sedikit pula, banyak anak-anak yang ingin menjadi ahli samurai seperti dirinya. Tetapi di balik semua kebahagiaan yang ada di kota tersebut, terselip sebuah legenda yang cukup menakutkan tentang adanya monster ular berkepala 9 atau yang biasa disebut dengan Orochi. Kemunculannya yang setiap 300 tahun sekali tersebut ditandai dengan awan berkabut hitam yang menutupi sinar matahari, dan Orochi akan mencari manusia untuk menjadi wadah kebangkitannya sebagai perantara dalam menghancurkan dunia. Di sebuah pulau di tengah Danau Biwa, pemerintahan yang baru telah membangun sebuah penjara untuk menahan para penjahat-penjahat itu agar mereka tidak bisa kabur dari pulau tersebut. Selain dikelilingi oleh air, penjara tersebut juga diciptakan untuk membuat para penjahat tersebut jera dengan semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Mereka disiksa dan dipaksa bekerja pekerjaan yang berat hingga mereka tidak lagi mempunyai harapan kebebasan dan kedamaian. Sebenarnya penjara itu dibuat khusus untuk para penjahat yang menentang pemerintahan baru dengan mempunyai keahlian bela diri atau berpedang yang sangat baik. Salah satunya adalah Fuma Kotaro, sang pemimpin klan ninja Fuma yang pernah merencanakan kudeta terhadap pemerintahan yang sekarang. Bahkan dia adalah satu-satunya tahanan yang berada di sel isolasi selama dia berada di dalam penjara tersebut. Keluarga Kumo semuanya tinggal di atas bukit pada sebuah kuil di ujung pesisir Danau Biwa yang menyimpan sepasang pedang suci tentang rahasia legenda Orochi yang diabadikan. Di sana seorang laki-laki bernama Shirasu ikut menjaga dan tinggal di sana bersama dengan keluarga Kumo yang juga mengurusi segala kebutuhan di dalam kuil tersebut. Dari mulai makan mereka, kebersihan kuil Kumo hingga hal-hal mendasar di dalam rumah tangga. Itu dia lakukan sebagai tanda terima kasihnya kepada Tenka karena dulu dia pernah menyelamatkan hidupnya. Di markas besar Resimen ke-9 Tentara Kekaisaran, sang menteri Tuan Iwakura datang berkunjung ke sana dari Tokyo untuk memastikan kesiapan para kapten menyambut Orochi yang kemungkinan akan bangkit lagi setelah 300 tahun lamanya di prefektur Otsu. Tuan Iwakura mengingatkan mereka semua kalau kekuatan Orochi sangatlah luar biasa hingga mampu melenyapkan satu prefektur hanya dalam semalaman. Maka dari itu, dia meminta Sosei dari anggota klan Abe untuk bersiap dengan kemungkinan buruk yang akan terjadi. Karena di masa lalu, klan Abe menggunakan sihir Yin Yang untuk menyegel Orochi. Selain 5 klan lainnya, mereka juga membutuhkan klan Kumo dengan 2 pedang penyegelnya untuk membantu mereka dalam penyegelan tersebut. Namun sepertinya Sosei percaya kalau kemampuan dirinya beserta dengan 4 klan lainnya sudahlah cukup untuk mencari siapakah jelmaan Orochi hingga menyegelnya sebelum dia bangkit agar tidak menyebabkan kekacauan di prefektur Otsu. Di sebuah lokasi air terjun yang berada di tengah hutan, terlihat Tenka sedang bermeditasi untuk meningkatkan kekuatannya dengan ditemani oleh Shirasu. Shirasu mengatakan, kalau mungkin sebentar lagi legenda Orochi akan bangkit, mengingat dalam beberapa hari terakhir ini awan mulai menghalangi matahari. Namun seandainya mereka bisa menemukan tubuh manusia yang akan menjadi jelmaannya, mungkin mereka bisa mencegah kehancuran yang akan disebabkan oleh dirinya.
Mendengar hal tersebut, Tenka meminta Shirasu untuk tidak perlu khawatir, karena dia yakin dengan kekuatan yang dia miliki, dia mampu untuk membereskannya. Tetapi sebagai orang yang dulu pernah diselamatkan oleh Tenka ketika dulu klan Fuma dikejar oleh pihak berwenang, dia tidak bisa tinggal diam begitu saja melihat Tenka menanggung beban ini sendirian, lantaran hutang nyawa yang dulu pernah dia berikan kepadanya. Dengan tergopoh-gopoh, dua orang pihak berwenang mendatangi kuil Kumo untuk meminta bantuan kepada Tenka karena telah ada keributan yang disebabkan oleh ninja klan Fuma di tengah-tengah kota Otsu. Namun karena Tenka sedang bermeditasi, Shoramaru dan Kotaro pun memutuskan untuk pergi ke sana tanpa didampingi oleh kakak mereka. Meskipun mereka berdua tahu kalau kemampuan mereka belumlah cukup untuk bertarung dengan para ninja dari klan Fuma. Puluhan anggota klan Fuma pun terlihat sedang memporak-porandakan kota Otsu demi mencari siapakah jelmaan dari Orochi. Tak peduli wanita ataupun anak kecil, dengan kejamnya para anggota klan Fuma memperlakukan mereka dengan seenak hati mereka. Shoramaru pun yang tiba di sana berusaha menghentikan ulah anggota dari klan Fuma yang terlihat masih membabi buta menyerang warga kota Otsu. Dia berusaha bertarung dengan mereka semua, tetapi karena kemampuan yang dimilikinya tidak setara dengan mereka, dan juga jumlah anggota dari klan Fuma yang terlalu banyak, dia pun tidak bisa berbuat banyak di kota Otsu. Malah dia dan Kotaro hampir mati di tangan mereka. Seandai kata unit khusus Montri yang dipimpin oleh Sousei tidak datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Tak berselang lama, Tenka yang datang ke sana bersama dengan Shirasu mencoba untuk menghentikan pertarungan dari kedua belah pihak tersebut. Tenka lalu bertanya kepada klan Fuma tentang kenapa mereka harus membuat keonaran di kotanya, lantaran kota ini di bawah perlindungannya. Dia itu pun mengatakan kalau tujuan mereka ke sana adalah mencari jelmaan Orochi, karena klan Fuma menyadari awan gelap itu adalah tanda kebangkitannya, yang tentunya membuat semua warga kota Otsu terkejut, karena yang mereka ketahui Orochi hanyalah sebuah dongeng lawas. Mendengar hal tersebut, Sousei pun juga tidak akan membiarkan klan Fuma bertindak seenaknya dengan akan menyambut kedatangan Orochi dengan penuh sukacita, karena mereka lah yang akan menemukan dulu jelmaan Orochi dan membunuhnya. Tenka lalu menghentikan perdebatan di antara kedua belah pihak tersebut dengan mengatakan kalau tidak ada yang akan mati di kota ini, karena dialah yang akan menjaga dan melindungi kota ini, walaupun itu jelmaan dari Orochi. Sousei jelas sangat marah kepada Tenka karena dia lebih memilih melindungi Orochi daripada memikirkan kehancuran dunia ini. Dan lebih baik janganlah bersikap santai di depannya, karena satu hal yang pasti mereka berdua bukanlah teman lagi. Sebenarnya dulu sebelum semuanya menjadi seperti ini, Tenkai dan Sousei merupakan kawan baik. Bahkan Tenka adalah kapten unit khusus menteri sebelum jabatan itu dipegang oleh Sousei. Lantaran Tenka memilih untuk mundur karena ada sesuatu hal yang harus dia lindungi. Bahkan masa lalunya tidak banyak diketahui oleh kedua adiknya, termasuk cerita tentang Orochi yang baru kali ini mereka dengar. Namun Tenka meminta mereka berdua untuk tidak memikirkan hal ini, karena yang terpenting baginya adalah keselamatan mereka berdua dan juga penduduk kota Otsu. Sesampainya mereka bertiga di kuil, Shoramaru dan Kotaro terlihat sangat kesal kepada kakak mereka, karena dia tidak pernah bercerita tentang masa lalunya kepada mereka berdua. Namun sebagai seorang kakak, Tenka mencoba untuk menenangkan perasaan mereka lantaran mereka berdua saat ini masih dalam masa pelatihan. Dia hanya tak ingin kedua adiknya terlalu kepikiran yang aneh-aneh, karena suatu hari nanti Tenka berharap kedua adiknya menjadi pria yang kuat untuk melindungi kota mereka. Sebenarnya para ninja klan Fuma yang datang ke kota Otsu telah mempunyai rencana dengan memanfaatkan kembalinya Orochi untuk menggulingkan pemerintahan yang baru. Namun karena saat ini mereka juga kehilangan pemimpin mereka, klan Fuma juga berencana menyerang pulau penjara untuk membebaskan ketua klan mereka dan juga para tahanan yang berada di sana untuk bergabung dengan mereka menyambut kedatangan sang monster naga berkepala 9. Di kuil Kumo, terlihat Tenka sedang mengajari Shoramaru beberapa gerakan berpedang di hadapan Kotaro dan beberapa anak dari kota Otsu. Walaupun sudah sering berlatih pedang bersama dengan Tenka, Shoramaru masih terlihat kewalahan meladeni Tenka, meskipun Tenka hanya menggunakan kipasnya untuk meladeni gerakan berpedang dari Shoramaru. Segera setelah pelatihan tersebut, Shoramaru dan Kotaro terlihat sedang mengantarkan Ran dan anak-anak itu pulang kembali ke rumah mereka.
Tetapi di tengah-tengah perjalanan mereka menuju ke rumah mereka, beberapa warga Otsu yang bekerja sebagai petani sedang mengkhawatirkan hasil panen mereka yang terancam gagal karena tidak adanya cahaya matahari yang menyinari padi mereka. Mereka juga takut kalau legenda tentang Orochi benar-benar muncul, lantaran tanda-tanda kemunculannya sudah sama seperti cerita yang turun-temurun diwariskan kepada mereka. Namun Kotaro berusaha menyemangati mereka kalau badai pasti berlalu. Seperti halnya janji Tenka kepada para penduduk kota Otsu yang akan melindungi kota ini, sama seperti halnya yang dia lakukan selama ini. Jadi semua akan baik-baik saja selama mereka semua percaya kepadanya. Malam harinya, di sebuah lokasi yang menjadi tempat pesta amal Danau Biwa, terlihat beberapa pengusaha dari penjuru seluruh Jepang maupun orang-orang yang mempunyai status tinggi dan klan penting pada zaman itu berada di sana untuk menghadiri undangan dari Tuan Iwakura, termasuk keluarga dari klan Kumo. Tak sengaja, Tekai pun juga bertemu kembali dengan Sose yang terlihat sangat tidak senang melihat dirinya berada di tempat tersebut. Tak berselang lama, Tuan Iwakura pun mendatangi Tenka untuk bertanya tentang bagaimana kabarnya, karena terakhir mereka bertemu adalah saat di mana dia mengundurkan diri dari unit khusus. Meskipun ketika waktu itu dia terpaksa keluar dari unit khusus agar dia bisa merawat kedua adiknya, lantaran kedua orang tuanya telah dibunuh oleh klan Fuma. Namun meskipun begitu, Tuan Iwakura berharap kalau Tenka masih mau membantu mereka untuk melawan Orochi, karena kemampuan dari klan Kumo sangat dibutuhkan oleh mereka. Tak sengaja, perbincangan mereka juga didengar oleh kedua adiknya yang kebetulan berada di tempat tersebut, yang lalu menanyakan tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Lantaran yang mereka tahu kalau kedua orang tua mereka mati karena sebuah penyakit, Tuan Iwakura lalu mengatakan kepada mereka berdua kalau memang seperti itulah kenyataannya dan bekas luka panjang yang ada di punggung Tenka terjadi ketika dia berusaha menyelamatkan nyawa kalian. Mendengar kenyataan pahit tersebut, Soromaru jelas sangat marah terhadap sikap Tenka, karena dia selalu menanggung sendiri kisah gelap klan Kumo dari mereka berdua. Tuan Iwakura meminta maaf kalau dia harus berbicara seperti itu di hadapan kedua adiknya, karena baginya mereka sudahlah dewasa dan pasti sudah bisa memahami dengan keadaan yang tengah terjadi. Tetapi satu hal yang pasti, dia berharap Tenka mau kembali lagi menjadi anggota di unit khususnya. Keesokan harinya, sesampainya di rumah, Tenka hanya melihat keberadaan Kotaro yang masih tertidur di kamarnya. Dia selalu berharap kalau kedua adiknya itu tidak akan pernah mengetahui rahasia masa lalu keluarga klan Kumo. Tenka lalu berterima kasih kepada Shirasu karena akan jadi seperti apa dirinya bila dia tidak berada di tempat ini. Shirasu pun meminta Tenka untuk tidak memikirkan hal tersebut karena dia pun sangat heran kepada Tenka lantaran mengapa dia tidak membenci dirinya padahal klannya telah membunuh kedua orang tuanya. Namun Tenka hanya mengatakan kalau bukanlah dia yang telah membunuh ayahnya, jadi untuk apa dia membencinya. Tenka pun lalu menemui Soromaru yang terlihat sedang berlatih di pinggiran Danau Biwa dengan wajah yang masih jengkel terhadap dirinya. Tenka lalu bercerita kalau sebenarnya dia akan menceritakan semua rahasia ini bila dia sudah cukup waktu untuk menerima semua ini. Namun karena dia sudah terlanjur mengetahui rahasia ini sendiri, Tenka pun meminta maaf kepadanya karena telah membuatnya kecewa. Soromaru pun mulai bertanya banyak hal mengenai Orochi dan kaitannya dengan kematian orang tua mereka. Apalagi ketika itu, dia mengatakan kalau dia akan melindungi Orochi. Tenka pun mulai bercerita tentang Orochi yang merupakan monster naga berkepala 9 yang muncul dari bumi lalu naik ke surga 1200 tahun yang lalu. Orochi dulunya membantu seluruh warga dalam menghasilkan panen yang berlimpah, dengan selalu meminta menurunkan hujan untuk mereka kepada para dewa. Namun karena lama-lama mereka merasa sangat jijik dengan penampilan mengerikan Orochi, dia pun sangat marah karena menganggap mereka tidak tahu caranya berterima kasih kepada dirinya. Dan semenjak saat itu, Orochi melepaskan amarahnya pada umat manusia. Peran klan Kumo sebenarnya adalah mengembalikan tawa kepada dunia. Jadi, Tenka meminta Soromaru untuk melakukan apapun yang dia bisa agar menjadi kuat dan berguna untuk semua orang yang dia sayangi. Namun karena Soromaru belum mengerti dengan apa yang Tenka maksud, dia pun pergi dari sana meninggalkan mereka berdua di tepian Danau Biwa untuk menuju tempat unit pasukan khusus mencari jawaban dari semua perkataan Tenka. Di sana, Soromaru memohon kepada mereka semua agar dia bisa ikut berlatih dengan mereka untuk melampaui kakaknya. Setelah mendapatkan persetujuan dari Sose, Soromaru pun mulai menunjukkan kemampuannya dalam berpedang, hasil latihannya selama ini bersama dengan Tenka. Menghadapi Takeda yang merupakan salah satu anggota inti pasukan unit khusus menteri, Soromaru pun harus menelan pil pahit kekalahan karena kemampuannya masih jauh dibandingkan dengan dirinya. Namun entah karena dorongan apa, tiba-tiba mata Soromaru berubah menjadi warna merah, sehingga dia menjadi sangat kuat dan secara membabi buta menyerang Takeda.
Semua orang di sana berusaha untuk menghentikan Soromaru yang terlihat malah akan membunuh Takeda. Hingga akhirnya Soromaru kembali menjadi seperti dirinya lagi dan seakan-akan tidak percaya dengan kekuatan yang dimilikinya. Namun Takamine yang menyadari kalau kekuatan tersebut berasal dari sesuatu yang jahat, meminta izin kepada kaptennya untuk memastikan semua itu. Takamine pun tiba-tiba menyerang Soromaru ketika dia sedang berjalan sendirian menuju ke arah kuil Kumo. Soromaru pun dihajar Takamine habis-habisan, sehingga membuat dia harus jatuh bangun menerima semua serangan dari Takamine. Namun di saat serangan terakhirnya, tiba-tiba tubuh Soromaru dipenuhi dengan sisik dan kemudian menghajar Takamine dengan kekuatan yang sangat gila hingga akhirnya Takamine Zenjo bertanya kepada kaptennya, kenapa dia membiarkan Takamine pergi sendirian, padahal dia membutuhkan mereka berlima untuk menyegel Orochi. Karena kalau dia sampai kehilangan salah satu dari mereka, maka mereka tidak akan pernah bisa untuk menyegel Orochi. Namun Sose mengatakan, kalau dia telah mempunyai rencana lainnya, dengan akan membunuh jelmaan Orochi daripada harus menunggunya muncul di dunia ini. Sose lalu meminta izin kepada Tuan Iwakura untuk menyelesaikan misi mereka dengan membunuh Soromaru, meskipun dia adalah adik dari Tenka. Karena hanya dengan cara inilah mereka bisa memusnahkan Orochi. Lantaran Takamine telah mati dibunuh oleh Soromaru. Namun tak berselang lama, Takamine yang ternyata masih hidup masuk ke dalam ruangan tersebut yang tentunya membuat semua orang yang ada di sana terkejut dengan kehadirannya. Tuan Iwakura pun akhirnya memberikan izin kepada mereka untuk menyelesaikan tugas yang sangat penting ini. Meskipun tugas ini bersifat rahasia, sehingga keberanian mereka tidak akan pernah tertulis dalam sejarah. Sementara di penjara danau, para anggota klan Fuma telah mempersiapkan tempat itu untuk kemunculan sang naga berkepala 9 Orochi. Karena di tempat inilah Orochi telah disegel 300 tahun yang lalu. Kemarahan Orochi sangat terasa oleh mereka, dan mereka akan memastikan Orochi bangkit untuk membalaskan dendamnya. Tenka tak menyangka kalau dugaannya selama ini benar adanya. Kalau Soromaru lah jelmaan Orochi yang selama ini ditakuti oleh semua orang. Tenka sebenarnya sudah mengetahui sejak lama kalau adiknya tersebut adalah jelmaan dari Orochi. Maka dari itu, selama ini dia menjaga adiknya dari kemungkinan buruk yang bisa saja membangkitkan Orochi lebih awal dari perhitungan tahun yang sudah diperkirakan. Tenka pun akhirnya terpaksa mengeluarkan 2 pedang yang selama ini tersimpan dengan baik di kuil Kumo untuk menyegel Orochi, yang bahkan mungkin bisa untuk membunuh Soromaru. Namun ketika Tenka akan menghunuskan pedang tersebut, tiba-tiba dari belakang, Shirasu malah menusuk Tenka. Karena ternyata selama ini dia berada di sana hanya untuk menunggu saat-saat ini tiba. Shirasu mengatakan kalau klan Fuma adalah pengikut setia dari Orochi. Maka kehadirannya di sini adalah untuk memastikan siapakah jelmaan dari Orochi. Karena lebih mudah bagi dirinya kalau dia selama ini tinggal di kuil Kumo. Fuma wa daida Orochi no kenzoku. Omukai ni agarimashita. Keesokan harinya, setelah Tenka mendapatkan perawatan dari Kotaro karena luka-luka yang dia dapatkan, Tenka bersiap menuju ke pulau penjara sendirian, meninggalkan Kotaro di kuil agar dia bisa bergerak bebas untuk bisa menyelamatkan Soromaru. Sementara di pulau penjara, Soromaru yang kini telah sadar terkejut melihat Shirasu yang ternyata adalah seorang pengkhianat. Karena ternyata tugasnya adalah berpura-pura berteman dengan klan Kumo untuk menemukan jelmaan Orochi. Sementara tugas dari Kotaro adalah masuk ke dalam penjara untuk merekrut prajurit dari pulau penjara dan mengamankan altar upacara kebangkitan sang naga berkepala 9 Orochi. Tenka pun akhirnya telah sampai di pulau penjara itu sendirian demi menyelamatkan adiknya yang akan menjadi jelmaan dari Orochi. Dia tidak takut meskipun harus mati menghadapi ratusan narapidana dan juga ratusan ninja dari klan Fuma yang mencoba untuk menghentikan langkahnya tersebut.
Meskipun kemampuan bertarung Tenka sangatlah luar biasa, namun karena luka yang sebelumnya dia dapatkan dan juga jumlah pihak musuh yang tidak ada habisnya, Tenka pun juga akhirnya harus kelelahan menghadapi mereka semua. Hingga akhirnya bantuan pun datang ke tempat tersebut. Kelima unit pasukan khusus bersama dengan Kotaro akhirnya datang ke sana untuk membantu Tenka mengalahkan ninja klan Fuma dalam usaha mereka menyelamatkan Soromaru sekaligus mencegah kemunculan Orochi di dunia ini. Tenka pun kini harus bertaruh dengan Fuma bersaudara demi usahanya dalam menyelamatkan saudaranya. Dia juga teringat kembali tentang kepingan masa lalunya yang ternyata mereka berdualah yang telah membunuh ayahnya. Namun Tenka pun terlihat sangat kewalahan dalam menghadapi mereka berdua, karena pikirannya pun harus terbagi dengan kondisi adiknya yang hampir menjadi Orochi. Sebelum akhirnya, Sousei ikut membantunya untuk menebas Kotaro. Tenka! Dengan sepasang pedang suci milik keluarga Kumo, Tenka pun berhasil menusukkan pedang tersebut ke tubuh Soromaru, hingga akhirnya Orochi meninggalkan tubuh jelmaannya. Mereka mengira semua ini telah berakhir, namun ternyata Shirasu mengorbankan hidupnya demi untuk menghidupkan kembali Orochi ke dunia ini. Shirasu! Mengingat tugas mereka belumlah berakhir, Tenka dan juga kelima klan lainnya membentuk sebuah formasi untuk menyegel Orochi agar dia tidak muncul kembali ke dunia ini. Sambil merapalkan mantra dari klan mereka masing-masing dan juga dengan bantuan sepasang pedang suci milik keluarga Kumo, akhirnya Orochi kembali lagi tersegel ke Nirwana. Hingga nanti mereka tidak perlu khawatir lagi, Orochi akan muncul kembali ke dunia ini. Dan sebelum film berakhir, terlihat warga kota Otsu begitu sangat bahagia karena matahari muncul lagi menyinari tempat mereka. Sekaligus menandakan kalau Orochi telah disegel oleh keenam klan yang memang bertugas untuk menyegel Orochi agar tidak muncul menghancurkan dunia mereka. Tuan Iwakura pun juga terlihat akan kembali lagi ke Tokyo setelah tugasnya untuk mengawasi kebangkitan Orochi telah dia tuntaskan. Sementara ketiga saudara Kumo terlihat sangat senang setelah mereka berhasil menuntaskan tugas mereka untuk mencegah kebangkitan Orochi ke dunia ini. Meskipun dalam hati kecil mereka harus bersedih karena kehilangan Shirasu yang sudah dianggap mereka seperti saudara sendiri bagi mereka. Terima kasih seluruh sudah menonton rangkuman film yang Mas Aku persembahkan untuk kalian semuanya. Semoga terhibur. See you!